Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing? Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wulandari, NIM 210611100178, kelas 1E, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang hakikat pendidikan dan ilmu pendidikan, guna menyelesaikan tugas UTS Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Sudi Praktikno, SPD, MBD. Hakikat pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1. Hakikat pendidikan menurut para ahli dan menurut pakar pendidikan. Yang pertama, hakikat pendidikan dalam perspektif menurut John Dewey. Pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu proses penggalian dan pengolahan pengalaman secara terus-menerus. Inti pendidikan tidak terletak keindahan yang abadi, melainkan dalam usaha untuk terus-menerus menyusun kembali reconstruction dan menata ulang reorganization pengalaman hidup subjek didik. Yang kedua, hakikat pendidikan menurut pakar pendidikan. A. Versi Barat. Pendidikan menurut versi Barat adalah suatu aktivitas manusia untuk meningkatkan kepribadian dengan jalan membina potensi-potensi kepribadian, yaitu rohani, pikir, karsa, rasa, cipta, dan hati nurani, dan jasmani, panca indera, dan keterampilan-keterampilan. Kemudian versi Islam. Menurut versi Islam, pendidikan bukan saja transfer pengetahuan dan keterampilan semata, melainkan dapat membentuk integritas kepribadian yang seutuhnya, yakni jasmani, spiritual, dan akhlak karimah. Dan kemudian adalah ilmu pendidikan. Apa sih ilmu pendidikan itu? Ilmu pendidikan menurut Charter V. Good, sebagaimana dikutip Fatah Yasin, menjelaskan bahwa ilmu pendidikan adalah suatu bangunan pengetahuan sistematis yang mencakup aspek-aspek kuantitatif dan objektif dari proses belajar, dan juga menggunakan instrumen secara seksama dalam mengajukan hipotesa-hipotesa pendidikan untuk diuji berdasarkan pengalaman yang seringkali dalam bentuk instrumen. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umum. Rumusan tujuan umum pendidikan merupakan rumusan tujuan pendidikan yang bersifat luas dan mencakup seluruh hakikat kemanusiaan secara universal. Tujuan yang kedua yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus pendidikan merupakan penjabaran yang bersifat detail dari rumusan tujuan umum pendidikan. Kemudian, tujuan ilmu pendidikan dari hierarki tujuan pendidikan nasional di Indonesia terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, tujuan pendidikan institusional. Yang ketiga, tujuan pendidikan kulikuler. Dan yang nomor 4, yaitu tujuan pendidikan instruksional. Tujuan pendidikan nasional yaitu yang ingin dicapai pada tingkat nasional, hasil pencapaiannya akan terwujud bila warga negara yang berkepribadian nasional, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan tanah air. Dan lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada bab 2 pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut.
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan institusional, yakni merupakan tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat lembaga pendidikan. Hasil pencapaian dari tujuan institusional ini berwujud tamatan sekolah yang mampu melaksanakan bidang pekerjaan tertentu dan atau mampu dididik lebih lanjut menjadi tenaga profesional dalam bidang tertentu dan pada jenjang tertentu pula, misalnya pendidikan SD, SMP, SMU, PTT. Tujuan berikutnya yaitu tujuan pendidikan kulikuler, yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat mata pelajaran atau bidang studi. Hasil pencapaiannya akan berwujud siswa yang menguasai disiplin mata pelajar atau bidang studi yang dipelajarinya. Selanjutnya, tujuan pendidikan instruksional atau tujuan pengajaran, yakni tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat pengajaran. Hasil pencapaiannya berwujud siswa yang secara bertahap terbentuk wataknya maupun kemampuan berpikirnya, keterampilan, dan teknologinya. Selanjutnya, ruang lingkup ilmu pendidikan. Dalam ruang lingkup ilmu pendidikan ini terdapat 8 macam bagian. Yang pertama, perbuatan mendidik sendiri merupakan sikap atau tindakan menuntun, membimbing, memberikan pertolongan dari seseorang kepada anak didik untuk menuju ke tujuan pendidikan. Yang kedua, anak didik, yaitu pihak yang merupakan objek terpenting dalam pendidikan. Hal tersebut disebabkan perilaku mendidik diadakan dan dilakukan hanyalah untuk membawa anak didik ke arah tujuan ilmu pendidikan. Ketiga, dasar dan tujuan pendidikan, yaitu landasan yang menjadi fondamen serta sumber dari segala kegiatan pendidikan dilakukan. Pendidikan itu sendiri menjadi subjek yang melaksanakan. 4. Pendidik mempunyai peran penting karena berpengaruh kepada baik tidaknya hasil pendidikan. 5. Materi pendidikan, di mana bahan-bahan atau pengalaman belajar ilmu yang sedemikian rupa untuk disajikan kepada anak didik. 6. Metode pendidikan, sebuah cara yang paling tepat dilakukan oleh pendidik untuk menyampaikan bahan pendidikan agar materi tersebut dapat dengan mudah diterima oleh anak didik. 7. Evaluasi pendidikan berisi cara-cara bagaimana mengadakan evaluasi atau penilaian terhadap hasil belajar anak didik. Yang 8. Alat ilmu pendidikan, sebuah alat yang akan digunakan selama melaksanakan pendidikan agar lebih berhasil atau mudah ditangkap oleh anak didik. Adapun peranan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Ilmu pendidikan mempunyai peranan sebagai perantara dalam membentuk masyarakat yang mempunyai landasan individual, sosial, dan unsur dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian, kedudukan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Ilmu pendidikan sebagai suatu ilmu harus dapat bersifat empiris karena objeknya dijumpai dalam dunia pengalaman. Yang kedua, rohaniyah, karena situasi pendidikan berdasarkan atas tujuan manusia tidak membiarkan peserta didik kepada keadaan alamnya. Yang ketiga, normatif, karena berdasar atas pemilihan antara yang baik dan yang buruk. Yang keempat, historis, karena memberikan uraian teoritis tentang sistem-sistem pendidikan sepanjang zaman dengan mengingat latar belakang kebudayaan dan filsafat yang berpengaruh pada zaman tertentu. Dan yang terakhir yaitu praktis, karena memberikan pemikiran tentang masalah dan ketentuan pendidikan yang langsung ditujukan kepada perbuatan mendidik. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.